Kasih tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta, ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang penat dan dahaga.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat GPDI Zion Altar yang dikasihi Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau merenungkan sedikit firman Tuhan yang saya ambil di dalam Markus pasal 5, dimulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-43. Di sini judul perikopnya di Alkitab dituliskan, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi di dalam satu perikop ini ada dua cerita yang dimana mereka mengalami kesembuhan, bahkan dibangkitkan, ya. Nah, tetapi ada satu kesamaan di dalam cerita tentang wanita yang pendarahan dan anak Yairus ini adalah bagaimana mereka meneguhkan kepercayaan mereka untuk bisa menerima kesembuhan, ya, bahkan kebangkitan, ya. Tetapi di sini kita melihat ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah tentang anak Yairus. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 22, Yairus sendiri datang memohon Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, langsung saya lompat ke ayat 35. Kita melihat keluarga dari Yairus mengabarkan bahwa anak itu sudah mati. Jadi di tengah-tengah itu ada cerita Yesus menyembuhkan wanita yang 12 tahun pendarahan. Jadi langsung lompat ke ayat 35, kita melihat bahwa keluarga dari Yairus mengabarkan bahwa anak itu sudah mati. Jadi ada satu kondisi yang mungkin itu akan mematahkan semangat dari Yairus sendiri yang sebelumnya kita tahu di ayat 22 memohon. Dan di ayat 38 keluarga berduka dan meratap menangis. Ada situasi yang mungkin terkesan dramatis sekali, ya memang dramatis ya, karena memang anak itu dikatakan mati oleh keluarga gitu ya. Dan di ayat 39 Yesus berkata anak ini hanya sedang tidur begitu ya. Tetapi di ayat 40 mereka tertawa dan waktu itu Yesus mengusir begitu ya mereka yang tertawa itu. Akhirnya kita melihat di dalam ayat 41 anak itu dipegang Yesus dan dia berkata Talita kum, berartinya bangunlah, dan anak itu bangkit ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sering sekali menghadapi situasi yang ibaratnya kalau kata sudah terlanjur, atau mungkin sudah begitu dalam, ya, mungkin sudah tidak ada harapan, ya, tidak ada sesuatu yang mendukung, mensupport, ya, bahkan mungkin sekeliling kita tidak mendukung, tidak mendoakan mungkin begitu ya. Situasi yang justru seperti patah harapan. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus mau, ya, menyembuhkan, ya, dari anak Yairus ini. Kalau kita dilihat di dalam ayat yang ke-36, Yesus berkata seperti ini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat yaitu Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Jadi di sini Yesus adalah seorang yang dimintakan tolong, tetapi justru Yesus tidak cuek, tidak merasa ya sudahlah kalau sudah meninggal nggak perlu begitu ya. Bahkan keluarga juga bilang buat apa menyusahkan guru begitu ya. Tetapi di sini Yesus mau ya menunjukkan bahwa ketika kita teguh, kita melihat bahwa Yairus sendiri datang memohon ya. Kalau kita lihat di ayat 22 tadi, tersungkur di depan kakinya, di depan Yesus, dia memohon untuk bisa menyembuhkan. Dia katakan bahwa anaknya hampir mati. Dan kita lihat bahwa justru di sinilah Yesus begitu mengasihi, begitu ya. Bukan saja dia mampu, tetapi dia mempunyai hati untuk mengasihi. Ya. Jadi Bapak Ibu, sesusah apapun, sedalam apapun, sebuah situasi mungkin yang tidak ada orang yang mau mendukung kita, ingat percaya akan firman ini. Ya. Ketika kita datang tersungkur, kita menerima pertolongan. Nah, di dalam cerita yang kedua tentang wanita yang mengalami pendarahan, ya, kalau kita lihat di dalam ayat 24 dan 25, di sini ada waktu perjalanan mau ke anaknya Yairus. Di sini saya bacakan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, yaitu Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati
oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sebenarnya ceritanya hampir mirip, Bapak Ibu. Di sini ada seorang yang berusaha berjuang untuk sembuh. Ya. Berjuang untuk sembuh ini saya bisa bilang banyak situasi kehidupan manusia, bukan hanya sakit penyakit. Kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi keluarga, ya hubungan kita ya dengan Tuhan juga, dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu kita anggap satu-satu masalah. Ya, jadi bukan cuma satu penyakit ya. Mungkin memakan waktu begitu lama ya. Dikatakan di sini kan 12 tahun gitu ya. Nah, di dalam ayat 27 si wanita ini dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi wanita ini tahu, oh ada orang yang bisa menyembuhkan. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kalau secara logika mana mungkin ya? Ya cuman jamah jubah langsung sembuh. Nah, di ayat 28 dia mempunyai iman ternyata teguh, itu percaya. Dikatakan ayat 28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu berpaling di tengah-tengah orang banyak berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, bagaimana siapa yang tahu gitu yang mau menjamah Yesus? Begitu murid-murid berkata seperti itu. Lalu ia memandang sekeliling dan melihat siapa yang telah melakukannya. Perempuan itu menjadi sangat takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Ya. Kalau tadi Yairus tersungkur dulu, ini dia sudah menyatakan imannya asal ku jamah, lalu karena dia takut, dia tersungkur. Ya. Dikatakan di ayat 33 ini, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita percaya ya, apapun situasinya, kita memohon, kita percaya, kita sudah meneguhkan iman. Situasi kondisi yang tidak memungkinkan, kiri kanan, muka depan, belakang, gak ada yang mendukung. Asalkan kita mau kuatkan apapun penyakit, apapun masalah ya, yang kita hadapi. Percaya dari dua cerita ini, dalam satu perikop ini menyatakan bahwa ketika kita mau datang memohon, atau kita menimbulkan kepercayaan dengan apa yang kita sudah dengar firman Tuhan mungkin di sepanjang tahun yang lalu, kita menguatkan seperti wanita pendarahan ini ya, dan kita mau dijamah dan disembuhkan. Yesus sendiri rela, Yesus sendiri mau ya, mau dan terbuka untuk kita semua. Jangan ragu, jangan hilangkan kepercayaan. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, dan saya percaya apapun yang menjadi kerinduan kita, Tuhan membukakan jalan bagi kita semua. Mari kita berdoa untuk Bapak Ibu semua. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, untuk malam hari ini Tuhan, Kau yang sudah menolong kami, Tuhan, Kau yang sudah menyertai kehidupan kami sepanjang 2020. Tuhan, di 2021 di awal tahun ini, apapun saat ini permasalahan, sakit penyakit, kelemahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami fokus, tersungkur Tuhan di bawah kaki-Mu dan memohon dengan penuh dengan kepercayaan Tuhan Yesus, dan kami boleh menerima segala mujizat dan kasih daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau berkati Tuhan seluruh sidang jemaat dari GPDI Zion Altar Tuhan. Kau yang menolong setiap kebutuhan, Tuhan, kehidupan, Tuhan, keluarga, Tuhan, semua apapun Tuhan, usaha, Kau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
bakal